Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا صالحا متقبلا اللهم افتح علينا بعلم العارفين وارزقنا عمل المخلصين وتقبل منا قبول المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari demi hari, setiap waktu, setiap saat selalu kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang membuka Al-Quran, suratul Fatihah. Dari firman-Nya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya setiap waktu, setiap saat selalu kita mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan nikmat Islam, iman, sihat wal afiat. Nikmat juga kekuatan dan kemampuan kita bisa bergerak untuk menuntut ilmu dan mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita terjadi di negeri Palestina. Ada seorang anak muda membawa batu dan melemparkan bara Yahudi dan mengingatkan umat Yahudi akan terjadi perang besar akhir zaman dan umat Islam akan mengusir mereka dari Palestina dan akan dihabiskan oleh umat Islam. Dan itu ada sebenarnya satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Rasulullah SAW menyampaikan akhir zaman akan terjadi perang besar antara umat Yahud dan umat Islam. Sampai umat Yahud lari dari lapangan perang, tapi dikejar sama umat Islam. Sampai orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan batu. Tapi Allah SWT memerintahkan pohon dan batu berbicara. Wahai orang Muslim, kesinilah ada orang Yahudi di belakangku, suruh bunuh dia. Tapi kata orang Yahudi kepada anak Palestina, kami umat Yahud tahu itu. Bukan tidak tahu. Tapi mana umat Islam yang kita harus takuti? Yang kita harus khawatirkan? Kapan yang datang umat Islam yang benar-benar kita mulai bersiap untuk melawan mereka? Ada satu tanda. Dia bilang kalau kita menghadapi umat Islam, salat subuh mereka seperti salat Jumat. Salat subuhnya seperti salat Jumat. Bagaimana sekarang kita? Salat subuhnya bagaimana? Sayang sekali. Jadi, bagaimana kita sama-sama sekarang melalui satu amalan yang saya memberikan itu, dari 4 macam itu yang pertama salat, bagaimana kita senantiasa menjaga salat dan memakmurkan masjid, sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa memakmurkan masjid dalam memakmurkan salat jamaah di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan sampai beliau saat sakratul maut mau meninggal dunia menyampaikan wasiatnya yang terakhir, as-salah 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 as-salah. Artinya apa? Mengingatkan umatnya kembali, jagalah salat. Bagaimana caranya agar kita sama-sama menjaga salat berjamaah? Khususnya salat subuh. Saya minta sama para hadirin dan pemirsa di rumah, masing-masing harus berusaha dan berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai salat subuh besok, paling tidak minimal 2 orang atau maksimal 5 orang. Masing-masing kita sudah berusaha untuk membangun 2 orang, maksimum 5 orang. Kita telepon mereka, kita mengajak teman-teman ke masjid. Coba kalau masing-masing beroran membawa 2 orang saja, bisa dalam 1 minggu
sudah membawa lebih dari 30.000 orang yang bisa salat di masjid. Cuba bayangkan. Jadi saya berharap dan sama-sama kita berusaha masing-masing membawa saudaranya, temannya, istrinya, anaknya, tetangga, bisa melalui SMS. Kalau kita masih malas salat subuh, ya kita minta sama teman atau sama ustaz atau sama siapa yang senantiasa salat subuh, tolong sebelum salat subuh telefon saya atau SMS saya, atau bisa datang kalau dia memang tetangga kita bisa mengajak ke masjid. Agar kita sama-sama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudaraan. Saudaraan di mana? Kita selalu mengajak kebaikan agar sebagaimana kita bersama-sama dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi sama-sama di surga Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama senantiasa menjaga salat di masjid. Salah satunya guru saya di Madinah. Lebih dari 60 tahun, tak pernah tinggalkan salat jamaah di masjid. Sampai tidak pernah tinggalkan takbirah pertama. Tiba-tiba malam hari, dia sakit, tak bisa bergerak. Dengar azan subuh, nangis, memanggil anaknya, suruh bawa saya ke masjid. Ayah, kamu lagi sakit, sudah ada alasan, sudah ada uzur. Orang yang sakit, yang tak bisa jalan, yang sudah tak bisa bergerak sama sekali, sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW salat di rumah. Tapi kita sekarang sakit gigi, sakit gatal, sudah tak mau ke masjid. Ada alasan katanya. Kata Rasul, kalau orang sakit duduk di rumah. Bukan sakit yang seperti itu. Terus dibawa sama anaknya ke masjid. Begitu masuk dalam salat, imamnya mulai takbiratul ihram, dia ikut takbiratul ihram, meninggal dunia. Barang siapa yang memuliakan perintah Allah, barang siapa yang memuliakan perintah Rasulullah, barang siapa yang menjaga tauhidnya, menjaga keimanannya, menjaga akhlaknya, akan Allah memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Berharap husnul khatimah seperti ini, jagalah kemuliaan agar Allah menjaminkan husnul khatimah. Jangan khawatir, kalau kita selama menjaga salat itu, akan Allah memberikan husnul khatimah. Yang kedua, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir di mana saja berada. Jangan hanya kita orang-orang yang suka berzikir tapi kalau ada jamaah rame-rame. Tapi kalau sendiri sudah lupa. Jadi kalau sama Ustaz Arifin Irham mau ikut berzikir sama-sama, tapi lagi sudah pulang ke rumah lupa. Kalau lagi berjalanan tidak berzikir. Kita duduk bersama-sama berzikir, terus kita tinggalkan zikir bersama. Sikap kita, akhlak kita, muamalah kita bersama orang lain jauh-jauh dari kemuliaan zikir. Kenapa bisa begitu? Padahal zikir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Berzikir membuat hati tenang. Kalau mau sukses di dunia dan akhirat, jagalah zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di mana berada? Naik motor, naik mobil, naik bis, supir taksi, security. Di mana saja berada, lidahnya jangan berhentikan dalam zikir kepada Allah. Salah satu jalan yang termudah ke surga Allah, basahi lidah dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikir Al-Quran. Termasuk Al-Quran itu zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran? Di awalnya senantiasa menaji Al-Quran. Jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Ada seorang saya ketemu di Madinah, di Masjid Nabawi dekat makam Nabi Muhammad SAW. Orang itu sudah lebih dari 55 tahun. Dia bilang sama saya betul-betul ingin dan berharap bisa menaji Al-Quran, tapi dia buta huruf. Saya melihat keadaannya sangat susah. Kalau kita mau ajarkan dari nol, takut mengambil waktu yang lebih lama. Saya memberikan tahu, bisa mempelajari dari nol. Tidak ada kesusahan untuk mempelajari Al-Quran. Tapi ada satu cara lagi, setiap selesai salat, minta tolong sama orang sebelahnya, habis salat membawa Al-Quran, tolong
bacakan Al-Quran, saya orang buta huruf. Tak bisa naji. Tolong antum baca, kamu ikut dengar. Begitu dia sudah senantiasa. Setiap habis salat, mengambil Al-Quran, terus kasih orang sebelah, minta tolong sama yang sebelahnya, dibacakan, dia ikut. Karena yang membaca dan mendengar pahalanya sama. Dia sudah rutin. Setiap saya datang kemari melihat di masjid saya cari, oh Masya Allah, ini sudah senantiasa. Karena dia tidak mencari alasan. Karena dia buta huruf, tak bisa naji. Datang hari kiamat, ya Allah saya tak bisa naji karena buta huruf. Tak ada alasan. Kalau tidak bisa naji, bisa mendengar. Bisa setel kaset, ikutlah. Kalau tak bisa, ikut saja naji. Bersama kasetnya, atau bersama guru, atau bersama imam di kampung. Itu bagaimana saya? Jangan tinggalkan Al-Quran. Begitu orang itu, Masya Allah, senantiasa rutin menaji, mendengar Quran itu, selama 3 tahun, tak pernah berhenti. Setiap selesai salat di Masjid Nabawi, dia membawa Al-Quran. Dibacakan sama orang sebelahnya. Apa yang terjadi? Di dalam satu hari bulan puasa, 3 tahun yang lalu, beliau membawa Al-Quran, kasih ke teman sebelahnya, dibacakan sambil melalui ayat yang ada sajadah. Yang membaca sujud, yang mendengar, yang buta huruf itu sujud, yang membaca sudah selesai dan bangun dari sujud, yang buta huruf meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah, tabarakallah. Bulan puasa di Masjid Nabawi, dekat makam Nabi Muhammad SAW, mendengar Al-Quran dalam keadaan sujud, mau apa lagi? Mau apa lagi? Husnul khatimah seperti ini. Ini yang namanya innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Mulia dan memberikan kemuliaan. Jadi saya harap para jamaah sekalian, di mana saja berada, jangan berhenti lidahnya dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi susah rezeki, lagi sakit, ingat kepada Allah saja. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Akan Allah memberikan jalan keluar. Yang ketiga, satu amalan yang sangat mujarrab, yang sangat yakin, menyembuhkan dari segala macam penyakit. Penyakit apa saja? Penyakit hati, penyakit jantung, penyakit badan, penyakit darah, penyakit apa saja penyakitnya, termasuk kesusahan rezeki, diampuni dosanya, dijamin husnul khatimah, diselamatkan dari kematian mendadak, diselamatkan dari kematian buruk, dimurahkan rezekinya, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat kemurkaan Allah, diselamatkan dunia dan akhirat, diberikan kebahagiaan, bertambah keselamatan dan bertambah kebahagiaan, adalah itu sedekah. Bagaimana sedekah? Saya selalu mengingatkan, setiap orang datang memohon doa karena ibunya lagi sakit, saya mendoakan, dan yang kedua saya suruh sedekah. Itu sudah mujarrab dan yakin. Barang siapa yang tabi dengan niat, kita sering sebenarnya sedekah. Kita kadang-kadang lagi dalam perjalanan, apalagi kalau lampu merah, kita suka kasih orang-orang yang minta, yang sudah, apalagi yang kita lihat keadaannya susah, sudah tua, dia tidak mampu kerja, kita kasih. Tapi tanpa niat. Padahal itu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau menghina kebaikanmu sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'in. Walaupun koin-koin itu yang kita berikan, jangan lupa niatnya sedekah. Saat kita memberikan sedekah itu, apapun besar atau kecil, jangan lupa berniat. Ya Allah, aku berniat dan sedekah itu, sembuhkan saya dari penyakit. Sembuhkan ibu saya, sembuhkan anak saya. Itu 100% mujarrab. Tergantung keyakinan kita. Kalau mau coba-coba, tak berhasil. Tapi kalau yakin, sebesar keyakinan kita, 100% bisa jadi. Kata ulama, kalau mau melihat keajaiban, qudratullah, keajaiban, kekuasaan Allah, harus kita punya keyakinan terhadap Allah 100%. Sahabat Rasulullah SAW, kalau berduduk bersama Rasul, sampai mereka bisa melihat surga dengan matanya sendiri. Kenapa? Keyakinan. Rasul menanamkan keyakinan yang luar biasa. Begitu kita kalau saat berdoa, jangan bilang, ya saya banyak dosa. Kalau guru yang dari Madinah, Syekh Ali, bisa diterima doanya. Kalau kita masih, siapa yang bilang begitu? Belum tentu.
Mudah-mudahan kita sama-sama diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus saat berdoa dengan yakin Allah akan menerima. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dalam keyakinan akan Allah menerima doanya. Jadi sedekah itu, saya mohon sekali lagi, jangan lupa saat kita bersedekah, berharap petunjuk, berharap sukses, berharap sembuh dari segala macam penyakit, berharap dimudahkan hafal Al-Quran, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, dihapus oleh Allah dosanya, selamat dari kematian mendadak, selamat dari kematian yang buruk, selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sedekah. Saat kita sedekah, niat, ya Allah, saya punya anak sudah lama sakit, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar secepat mungkin, tergantung keyakinan kita. Dan kemudian masalah doa sebenarnya, sering pernah ada seorang datang ke rumah saya membawa foto, mungkin calon istri. Terus dia tunjukkan kepada saya, mohon Ustaz, ada yang panggil Ustaz, ada yang panggil Syekh, ya biasa aja. Kalau dipanggil Pak Ali, Tuan Ali, tidak masalah. Jadi dia bawa foto, tolong lihatkan saya ini, bagaimana nasib saya dan jodoh saya ini ke depan. Ya ada kan, ada sebagian, ada kan? Banyak terjadi. Saya lihat, Masya Allah, memang dia cantik yang di dalam foto ini. Oh, saya bilang, saya lihat untuk ke depan ini cocok bagi saya. Oh, kaget dia. Ustaz, saya datang minta tolong sama antum. Masa bagi? Oh, itu yang saya lihat. Saya dah lihat buat antum apa-apa. Yang saya lihat buat saya. Memang dia percaya seperti ini. Itu yang dirusakkan oleh musuh-musuh Islam. Merusakkan kita punya kepercayaan terhadap orang yang mulia saja. Tidak ada yang mulia di dunia ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia di sisi Allah, akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa itu mulia. Saya yakin para jamaah yang hadir di sini dan pemirsa yang di rumah, di sisi Allah lebih mulia dari saya. Walaupun saya dari Madinah. Kenapa kita membanggakan karena saya dari Madinah lebih bersih dan suci? Belum tentu. Semoga kita sama-sama orang yang bertakwa. Jadi jangan kita orang yang punya mengkaitkan keyakinan kita terhadap seorang. Artinya kalau dia ada di masjid, kita makmurkan masjid rame-rame. Kalau dia tidak ada, kita di rumah. Berarti kita tidak ada apa-apa sama Allah. Tidak ada apa-apa sama Allah. Apalagi kita punya kepercayaan terhadap orang dukun. Kalau kita buka toko baru agar lancar dan sukses, tolong doakan para ustaz, para kiai kita, minta tolong didoakan. Tolong bawa ke toko biar keberkahan. Ya, tinggal ada luda-luda sekalian di tokonya biar lancar. Kenapa tidak bisa minta sama Allah? Allah itu apa? Bukan Tuhan kita. Bukan yang memberikan pertolongan, bukan yang memberikan rezekinya, bukan yang memberikan segala-segalanya. Kenapa cari yang lain? Terus yang terakhir dari 4 amalan itu, qiyamul lail dan istighfar. Qiyamul lail dan istighfar. Bagaimana qiyamul lail dan istighfar? Saya berharap sebelum salat subuh, kira-kira 1 jam. Setengah jam salat dan setengah jam istighfar. Tapi salat itu bagaimana? Jangan salat 100 rakaat, tapi Masya Allah, dah bisa diam, dah bisa khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, salam, Allahu Akbar. Dah begitu. 2 rakaat, tapi ikhlas, khusyuk, dan yakin. Serahkan semuanya kepada Allah, menadu kepada Allah, tawakal kepada Allah, serahkan seluruh urusannya kepada Allah. Lagi susah, mau curhat, mau cerita, jangan cerita sama orang. Jangan memohon sama orang. Jangan berharap dari manusia. Salat 2 rakaat saat malam, tutup dengan witir. Tapi dengan niat, ya Allah, saya hamba-Mu yang miskin, yang lemah, yang banyak susah. Serahkan semua kepada Allah saja dengan yakin akan Allah. Besok pagi hari akan memberikan jalan keluar. Tapi yakin,
2 rakaat tutup dengan witir di sisi Allah dengan ikhlas dan khusyuk lebih baik dari sepanjang malam tapi tambah ikhlas dan khusyuk. Setengah jam saja, jangan banyak ini, setengah jam saja. Kalau tidak hafal Al-Quran, ya baca apa saja. Walaupun alhaakumut takatsur. Kalau tidak hafal sama sekali kecuali qul huwallahu ahad, tidak apa-apa. Bisa berkali-kali ulang qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Boleh. Alhamdulillah, tidak ada kesusahan sebenarnya dalam Islam. Yang menjadi susah sebenarnya kita sendiri. Kita yang mensusahkan diri. Tidak mau menjalankan perintah Allah. Belum kita ada kemauan untuk, kalau kita benar-benar cinta Allah subhanahu wa ta'ala, harus menerima perintah Allah dengan senang hati. InsyaAllah antum siap? Jadi malam hari, InsyaAllah mulai malam ini sama besok subuh, jangan lupa salat malam setengah jam, istighfar setengah jam. Dan istighfar, bertaubat. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, kami hamba yang banyak dosa, banyak kotor, banyak belum melaksanakan ibadah, banyak belum melaksanakan ikhlas, banyak belum melaksanakan khusyuk. Ya Allah, kami tidak mampu apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menimba dan kepada Engkau memohon pertolongan. Kepada Allah saja minta. Kepada Allah saja bertawakal, kepada Allah saja berdoa, kepada Allah saja berkhusyuk, kepada Allah saja ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tak ada siapa-siapa. Tak boleh kita ikhlas untuk Rasul, padahal Rasul orang-orang yang mulia, apalagi selain Rasul. Karena ibadah ikhlas itu hanya saja milik Allah dan hak Allah, tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita jaga. Wallahu ta'ala alam.